Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Selamat menonton, thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang mata biru ya. Dimana mata biru kemarin banyak sekali yang bertanya tentang cirinya. Terus kita bahas lagi untuk penyembuhannya, apakah bisa sembuh untuk entok yang terkena mata biru. Terus banyak ya, nanti kita bahas seputar mata biru atau penyakit yang mematikan pada entok ya. Oke, seperti apa untuk penjelasan kali ini? Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Mata biru adalah penyakit yang mematikan ya untuk unggas, tidak hanya entok. Untuk ayam pun bisa terkena mata biru ya teman-teman. Jadi lebih jelasnya kalau mata biru itu lebih gampangnya corona versi unggas ya teman-teman. Nah, untuk corona atau mata biru ya, mata biru, kalau corona itu disebabkan oleh virus, mata biru pun disebabkan oleh virus ya. Nah, untuk yang pertama kali kita bahas adalah ciri-ciri untuk penyakit mata biru ya, dimana kemarin ada yang bertanya untuk unggas saya itu ada bintilnya di mata ya, di mata teman-teman. Terus tapi untuk makannya tuh biasa aja ya, makanya biasa aja teman-teman. Nah, untuk mata biru sendiri itu kadangkala susah sekali untuk dikenali secara awal ya. Jadi begitu cepat untuk prosesnya, proses untuk nyerang di unggasnya ya, terutama untuk entok ya. Jadi pertama itu dia masih makan biasa teman-teman, masih makan biasa, tapi lama kelamaan dia akan mengurangi untuk nafsu makannya ya, mengurangi nafsu makannya. Terus yang lebih saya tahu itu yang lebih parah lagi kalau dia udah kejang-kejang ya, atau kejer antara kepala, leher dan badannya ya, jadi kayak kejang-kejang teman-teman, itu udah parah ya. Karena di Catur Unggas tuh satu kali dulu pernah yang lokal teman-teman. Kalau yang ini amit-amit ya, jangan sampai, karena saya sendiri udah mengantisipasi. Jadi lebih bagusnya daripada teman-teman mengobati, dimana untuk mata biru ini dari awal saya katakan obatnya tidak ada. Obatnya adalah tergantung dari kekuatan atau kekebalan antibodi dari tubuh si entok sendiri. Jadi dia kalau bagus untuk antibodinya atau kekebalannya, dia akan lolos terkena virus ini ya. Dan tentu saja harus diberikan atau diimbangi dengan obat ya, obat untuk antibiotik, untuk kekebalan tubuh, suplemen untuk badannya ya. Kalau udah terkena awal-awalnya itu teman-teman bisa memberikan perasan jeruk nipis, itu vitamin C kalau untuk manusia. Terus dapat lagi kita bisa memakai obat herbal seperti bawang putih digeprek, direbus dengan jahe, dengan daun pepaya juga ya, terus gula merah ya. Itu nanti bisa meningkatkan kekebalan tubuh si entok ya.
Jadi di situ diseleksi teman-teman, diseleksi oleh virus itu. Kalau udah terkena di kandang itu yang bagus kekebalan tubuhnya, dia akan sembuh ya. Apalagi untuk indukan, karena dari pengalaman, terus dari pengalaman yang saya dapatkan dari teman-teman juga yang udah pernah terkena kandangnya, itu ada yang lolos dari beberapa indukannya ya. Dan itu nanti kalau bagus, kalaupun ada terserang mata biru lagi, dia akan melindungi, antibodinya melindungi sendiri teman-teman, seperti itu. Oke, kita beralih ke kandang sebelah teman-teman, dan ini udah saya taruh untuk bak-baknya, nanti tinggal ngasih tutup ya. Ini udah tak kasih jerami karena untuk pejantannya ini pejantan muda yang dari luar, yang menang sendiri yang saya taruh sini, karena di luar semua yang ada di luar itu kalah sama basong ini teman-teman, atau pejantan ini ya. Ya nanti bisa diperbaiki untuk bulunya juga. Oke, kita bahas lagi untuk mata biru. Untuk cirinya ya teman-teman, cirinya udah saya katakan tadi, makanya mulai berkurang ya kalau udah parah seperti yang saya katakan. Terus asal muasal kenapa kok dikatakan mata biru, bukan dari matanya langsung biru ya. Jadi dia berangsur, ada juga yang seperti itu teman-teman, berangsur ya, untuk matanya itu berangsur berwarna biru. Tapi kalau udah parah, kalau udah mati itu baru terlihat biru semua full ya. Maka dari itu kenapa dikatakan untuk penyakit mata biru. Dan itu cukup cepat untuk penularannya, apalagi untuk anakan. Yang rentan adalah pembesaran ya teman-teman. Pembesaran kalau indukan bisa lolos, ada yang bisa lolos, tapi kalau untuk yang umur 1 bulanan itu sangat rentan ya, sangat rentan sekali. Yang saya alami dulu yang pertama kali kena itu, karena kan untuk ayam tetangga yang udah kena ya, udah mati baru, padahal untuk kandangnya itu jauh teman-teman, virusnya nyampe di kandang kita ya. Oke, kita akan memberikan informasi lagi untuk gimana caranya untuk tidak terkena mata biru ya, kandang teman-teman atau entok teman-teman aman dari mata biru. Jadi kalau ingin aman dari mata biru atau penyakit mata biru itu teman-teman harus rutin untuk menyemprotkan disinfektan. Disinfektan yang paling mudah, kalau teman-teman nggak tahu istilahnya disinfektan, itu teman-teman pakai Fixal ataupun Baiklin untuk dicampurkan ke air. Aplikasinya 1 liter plus 2 tutup itu sudah ampuh ya. Nah, untuk disemprotkan kemana aja, kalau di catur unggas itu penyemprotannya di kandang paling nggak 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali itu wajib ya. Terus setelah kandangnya itu biasanya kalau catur unggas pakai yang penyemprot pertanian itu, karena lumayan luas ya. Kalau pakai sprayer itu capek, karena untuk menyemprot kandang itu butuh banyak disinfektan ya. Kalau untuk khusus entoknya juga disemprot teman-teman, tapi hati-hati harus pakai kalau teman-teman belum biasa pakai penyemprot pertanian untuk menyemprotkan ke entok, itu bisa pakai sprayer teman-teman, pakai sprayer yang penyemprot kecil itu ya. Di catur unggas pun beli ya kemarin, itu fungsinya juga untuk menyemprot indukan ya, atau entok semuanya yang ada di kandang ya. Jadi kita lihat untuk disinfektannya dan juga penyemprotnya, biar teman-teman lebih tahu ya, terutama untuk pemula. A few moments later. Oke, ini dia untuk disinfektannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai Baiklin dan Fixal di sini atau di catur unggas, kebetulan punya dua-duanya ya. Saya selalu sedia karena saya sendiri sudah merasakan gimana terkena mata biru ya di kandang entok, apalagi kalau entok teman-teman tuh
kategori entok hias ya, entok hias ataupun sudah berkembang biak banyak itu sangat berbahaya. Terus selain pakai disinfektan ya teman-teman, juga pakai vaksinasi atau vaksin ND, itu yang diteteskan di mata. Tapi untuk catur unggas selama ini belum pakai teman-teman, dari lokal dulu sampai jumbo ini belum pakai, karena untuk pemberian vaksin itu minimal 50 ekor, karena untuk kemasannya itu ada 50 ekor dan 100 ekor. Jadi kalau udah dibuka, kalau dipakai nanti itu biasanya untuk khasiatnya nggak bisa lagi ya. Maka dari itu catur unggas belum pakai, karena untuk populasinya masih sedikit ya, atau belum ada 50 ekor. Nah, untuk ini gimana caranya? Ini udah saya masukkan Baiklin dan air teman-teman ya. Jadi kita semprotkan ke entoknya aja kayak gini. Nah, kayak gini di bulunya, jangan sampai terkena mata. Kalau pakai seperti ini tentu saja nanti aman ya, kita bisa mengira-ngira dan tidak akan terkena mata. Dan untuk DOE apakah bisa diberikan? Bisa ya, karena di catur unggas kemarin juga untuk DOE saya semprot pakai ini teman, tapi juga nggak apa-apa, aman aja gitu ya, asalkan jangan terkena mata ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, kita coba yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lari-lari untuk entoknya, maka dari itu kita setel untuk sprayernya ini supaya aman atau bisa kita kendalikan ya. Ya, ini untuk khusus untuk yang entoknya. Kalau di kandang juga bisa teman-teman, tapi lama ya, seumpama di seperti ini ya, di dinding-dindingnya. Terus apakah aman untuk pemberian seumpama di tanah? Aman ya, selama ini udah saya coba aman dan tidak akan meracuni entoknya ya teman-teman. Jadi itu tadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ya, yang udah terkena coba diberi. Kemarin ada yang DM juga udah kena, coba diberi jeruk nipis ya dengan air. Nanti kalau dia bisa memang bertahan, berarti antibodinya atau ketahanan tubuhnya bagus ya. Kita cuma berusaha di sini ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati untuk mata biru ini. Terus untuk kandangnya harus terkena sinar matahari teman-teman, itu juga bermanfaat sekali. Jadi kemarin juga sempat ada yang konsul ke saya, apakah kandangnya itu udah terkena sinar matahari secara langsung ya, seumpama seperti di catur unggas seperti ini panas sekali ya, karena untuk pohonnya itu lumayan banyak. Cuman saya sering pangkas untuk daun-daun pisang ini, sering saya pangkas supaya apa, supaya sinar matahari bisa masuk ke kandang secara langsung. Itu juga sangat bermanfaat ya untuk mematikan virus, karena virus sendiri itu akan mati terkena panas ya. Itu sangat penting, dan kadangkala itu yang tidak disadari oleh para peternak ya. Dan untuk kebersihan kandang sangat diperlukan ya teman-teman. Selain kita memberikan pencegahan tadi, kebersihan kandang terutama untuk air harus sering diganti. Terus pakannya itu tempatnya harus sering dibersihkan, karena kadangkala teledor ya teman-teman, karena untuk pakan yang lama terus langsung dipakai itu akhirnya menyebabkan jamur. Itu teman-teman nggak tahu, itu terkonsumsi oleh entoknya ya, jadi itu yang menyebabkan penyakit juga. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pemberian entok jumbo
dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.